Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada hari ini yaitu berjaga-jagalah terhadap hawa nafsu. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Hawa nafsu sendiri berasal dari mana? Hawa nafsu adalah desakan hati atau keinginan keras. Hawa nafsu datangnya dari mata, telinga, dan hati, serta pikiran sendiri yang tidak bisa dikendalikan ke arah yang baik. Kalau kita bisa mengendalikan orang lain tapi diri sendiri tidak bisa, maka belum merdeka terhadap hawa nafsu. Karena sebenarnya musuh terbesar seseorang bukan datang dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ini Yakobus katakan dalam ayat yang pertama. Dari mana itu semua berasal kalau bukan dari hawa nafsumu yang sedang berjuang di dalam tubuhmu sendiri? Ada 3 hal tentang akibat hawa nafsu. Yang pertama, ada konflik dalam diri kita. Dalam diri setiap orang Kristen yang sejati pasti ada konflik antara keinginan roh dan keinginan daging. Galatia 5 ayat 17. Tetapi selain itu juga ada konflik antara keinginan daging yang satu dengan keinginan daging yang lain, atau hawa nafsu yang satu dengan hawa nafsu yang lain. Untuk ini perhatikan ayat yang pertama. Hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kata yang diterjemahkan hawa nafsu ini ada dalam bentuk jamak. Contoh, keinginan terhadap uang maupun cewek bisa menimbulkan konflik dalam diri kita. Yang kedua, ada konflik antara diri kita dengan orang lain. Ayat yang pertama dan yang kedua. Keinginan atau hawa nafsu sering diikuti dengan rasa iri hati terhadap orang yang mempunyai apa yang kita inginkan itu. Dan iri hati ini bisa menimbulkan konflik antara kita dengan orang lain itu. Yang ketiga, ada konflik antara diri kita dengan Allah. Perlu diingat bahwa konflik dengan sesama otomatis akan menimbulkan konflik dengan Allah. Konflik dengan Allah ini dinyatakan oleh Yakobus dengan menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, tidak berdoa. Kalau kita mempunyai keinginan yang kita tahu sebagai keinginan yang salah, maka mungkin sekali kita tidak akan berani berdoa untuk meminta hal tersebut kepada Allah. Tetapi dengan tidak berdoa, persekutuan dengan Allah menjadi
rusak. Yang kedua, kita berdoa dengan motivasi yang salah. Ada juga orang yang sekalipun tahu bahwa keinginannya salah, tetapi tetap nekat untuk berdoa. Tetapi doa seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah. Di ayat yang ketiga, ini bisa membuat kita menjadi marah atau jengkel kepada Allah, sehingga ada konflik antara kita dengan Allah. Dan yang ketiga, persahabatan dengan dunia menyebabkan kita menjadi musuh Allah. 1 Yohanes 2 ayat 15. Orang Kristen yang bersahabat dengan dunia, Yakobus katakan sebagai pertama, musuh Allah. Yang kedua, orang-orang yang tidak setia. Kata-kata orang yang tidak setia ini diterjemahkan secara hurufiah dengan kata adulteresses, pejinah perempuan. Mengapa disebut demikian? Karena sebagai orang yang percaya kepada Yesus, saudara sudah dipertunankan dengan Kristus, di mana Kristus adalah calon mempelai laki-laki dan saudara adalah calon mempelai perempuan. Kalau saudara bersahabat dengan dunia, saudara melakukan penyelewengan secara rohani, sehingga saudara disebut pejinah perempuan. Setiap kali saudara membolos dari kebaktian demi menuruti ajakan teman atau keluarga untuk piknik, maka saudara menjadikan diri saudara musuh Allah, dan saudara adalah seorang pejinah perempuan. Kalau saudara mengutamakan pekerjaan atau uang lebih dari Tuhan, saudara menjadikan diri saudara musuh Allah, dan saudara adalah seorang pejinah perempuan. Bagaimana supaya kita bisa merdeka terhadap hawa nafsu yang datang dari diri sendiri? Pastinya berusaha sendiri agak terasa sulit, tetapi mari mencoba memakai 3 cara ini. Pertama, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tunduk kepada kehendak Allah dan melakukan firman-Nya. Kedua, mendekat kepada Allah, maka Allah pun mendekat kepadamu. Poin ini luar biasa, karena Allah tidak meninggalkan kita berjuang sendiri. Saat kita berjuang sendiri, pasti lelah. Tetapi kita harus mengetahui bahwa Allah juga sedang berjuang dan mendekat pada kita. Ketiga, berserah total di hadapan Tuhan, dan jangan pernah lagi mendua hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tetap berjaga-jaga terhadap hawa nafsu, dan biarlah hidup kami semakin hari semakin melakukan setiap perintah Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Sebentar lagi kami akan melakukan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Ya Bapa, pimpin dan bimbinglah setiap langkah kami, sehingga apapun yang kami lakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.